terima kasih. Selamat malam dan shalom semuanya. Ya, pertama-tama sebelum firman Tuhan, mungkin baik saya mulai dengan firman saya sendiri dulu. Untuk menyapa kita dengan salam jumpa bagi mereka yang sudah pernah kenal dan sudah pernah bertemu. Sekaligus salam kenal untuk semua walaupun sangat terbatas hanya via pertemuan ini. Kesempatan berjumpa di dalam PDKK yang dilaksanakan saat ini menjadi sebuah berkat bagi saya. Berkat pertama tentu untuk kemudian membenarkan tugas kita, tugas kami para imam untuk menjadi pengajar. Tentu itu bagian dari membawa berkat, sehingga saya merasa ini sebuah kehormatan juga boleh hadir di sini. Dan yang kedua, tentu menjadi kesempatan untuk kemudian bertemu lagi dengan sahabat-sahabat lama maupun yang sahabat-sahabat baru di kesempatan pertemuan ini. Baik, saya mulai saja dengan memberi pengantar. Sebelum tadi saya meminta tolong untuk firman Tuhan yang akan dibacakan sebentar, tapi sedikit klarifikasi. Pertama, memang dalam flyer saya lihat ada teks yang ditulis tentang tema, yakni tergerak hati oleh belas kasihan. Itu inspirasinya dari Injil Markus bab 6 ayat 34 ya. Di dalam perikop Yesus memberi makan 5.000 orang ini ada ayat 34, bab 6 ayat 34, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, lantas kalimatnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ya kepada mereka. Nah, tema inilah yang sebenarnya saya ambil acak begitu saja, karena merasa bahwa bagian ini tentu mudah-mudahan membantu kita lagi dalam penghayatan hidup kita untuk semakin membentuk doa kecil yang selalu mungkin ada di bibir kita ya, terutama pada kesempatan hari Jumat pertama, di mana kita selalu mohon, ya Tuhan, jadikanlah hatiku seperti hatimu sendiri. Ya, jadi mudah-mudahan renungan malam ini atau apapun yang saya bawakan membantu kita untuk lebih memperdalam aspek ini. Untuk itu, saya mengajak kita untuk kalau ada yang membawa Alkitab atau ingin bersama, mungkin udah share teksnya di kitab suci, dan saya minta tolong seorang volunteer yang mungkin bisa ditunjuk untuk membacakan Markus bab 6. Lumayan panjang ini, ayat 30 sampai dengan ayat 44, perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Silahkan kepada yang sudah diberi tugas atau diberi kesempatan membacakannya. Ya, minta tolong Om Jo. Om Jonan, tolong bacakan. Ya, baik. Markus bab 6 ayat 30 sampai 44. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya
oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi, haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepadanya, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecah roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, terima kasih Pak Jonan ya. Ya, jadi kenapa ada sisa 12 bakul? Katanya karena ibu-ibu tidak ada di situ. Makanya ada sisa karena ibu-ibu tidak disebutkan. Yang ayat 44 cuma bilang ada 5.000 orang laki-laki, berarti memang tidak ada ibu-ibu dan tidak ada anak. Sebab kalau ada ibu dan anak nggak ada sisa karena pasti dibungkus, dibawa pulang dan anak-anak dikantongi dan lain-lain. Oke, ini candaan yang bisa dikembangkan tapi tidak penting. Saudara-saudari, saya mulai dulu dengan pantun karena tadi Pak Henry kalau nggak salah mulai dengan pantun, maka saya mulai dengan pantun. Katanya begini, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. cakep. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Saya kira ini pantun yang mungkin kita anggap modern, tetapi dalam konteks renungan saya kali ini, saya bisa bilang ini sudah terjadi lama di zaman Yesus. Kenapa Yesus bisa melakukan sebuah pekerjaan yang luar biasa besar? Mengapa dia bisa memberi makan 5.000 orang yang pasti sangat besar, sebuah karya yang sangat besar. Ya, bayangkan saja betapa sulitnya. Katakanlah panitia yang akan memberi makan 1.000 orang, ini untuk 5.000 orang. Tetapi apa yang terjadi, kentara sekali bahwa ada sesuatu yang bisa terjadi, tergerak karena tergerak hati belas kasihan. Nah, saudara-saudari, saya ingin mulai dengan pendalaman ya, pendalaman dari tema ini. Yang pertama, di awal teks saya ada satu hal yang juga menarik perhatian saya tentang ayat 30, bahwa Yesus ketika mereka, para rasul ketika mereka kembali berkumpul dengan Yesus, maka mereka itu dikatakan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Mungkin lebih jauh konteksnya, pada perikop sebelumnya, bab 6 ayat 6b dan seterusnya,
sampai ayat 13, Yesus itu mengutus para murid itu pergi, ya, ke-12 murid itu. Mereka pergi berdua-dua dalam komunitas. Sangat jelas bahwa Yesus memang tidak mau dalam karya pelayanan itu ada semangat single fighter. Yang ada ialah berdua-dua, selalu dalam kebersamaan, pentingnya teamwork, pentingnya kerjasama. Lalu mereka pergi, dan karena mereka itu diutus oleh Tuhan, tidak ada perutusan oleh Tuhan yang bisa disebut gagal. Buktinya mereka kembali dan mereka banyak sekali memberitakan apa yang mereka lakukan, dan kesimpulannya dalam hidup ini, saudara-saudari sekalian, ternyata kita memang perlu diingatkan bahwa Yesus atas salah satu cara sudah mengutus kita dalam hidup di dunia ini. Sekali waktu kita akan dipersatukan lagi dengan Yesus, dan di sana saatnya kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Jadi kata dan laku kita akan dipertanggungjawabkan. Ini catatan penting bagi orang yang hidupnya sembarangan, berpikir bahwa hidup ini milik sendiri, hidup ini boleh diatur sendiri. Ternyata tidak seperti itu. Sekali waktu akan ada perjumpaan, dan di sana kita akan diminta untuk mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakan dan diajarkan. Kedua, ada aspek yang baik yang juga mungkin sudah kita sadari, bahwa seperti pada malam ini disampaikan, ada saatnya seperti yang kita lakukan saat ini, atau kata-kata dalam doa tadi Pak Kiki, ingin duduk dan mendengarkan seperti Maria yang duduk di kaki Yesus. Karena memang seperti itulah kenyataannya. Begitu banyak yang mereka lakukan sehingga tidak ada waktu, sehingga bahkan Yesus mengajak, mari kita mengundurkan diri, mari kita pergi ke tempat yang sunyi. Saat ini saya rasa bayangan saya seperti itulah yang dilakukan Yesus terhadap pertemuan PDKK ini. Kita lagi di tempat yang sunyi dan beristirahat seketika. Karena memang banyak hal yang sudah kita lakukan, dan Yesus tetap menghargai bahwa kita ada waktu untuk kita bersama-sama dengan Dia. Itu seluruh kisahnya. Lantas bergerak, kemudian orang-orang ini sudah malam dan harus diberi makan, dan akhirnya mereka toh tidak memiliki makanan yang cukup dan lain-lain sebagainya. Maka akhirnya Yesus meminta supaya mereka harus memberi makan, para murid memberi makan, dan kemudian terjadilah apa yang dituliskan secara apa yang dibacakan dengan baik tadi bagi kita. Nah, saudara-saudari sekalian, kembali ke tema tergerak hati oleh belas kasihan. Apa yang terjadi pada Yesus, ketergerakan hati, itulah yang menyebabkan pekerjaan atau menghadapi sebuah karya yang luar biasa besar, dalam hal ini memberi makan banyak orang, itu bisa terjadi karena hati yang digerakkan. Dalam bahasa Yunani disebut ada splakchenisestai. Ya, ada sebuah hati yang digerakkan, sehingga dari situlah yang membedakan. Kalau kita lihat dalam diri para murid, hal itu belum cukup berkembang walaupun mereka sudah ikut Yesus, dan kita bisa bercermin bahwa kita pun seperti itu, sudah lama mengikuti Yesus, tapi ketergerakan hati kita itu kenapa belum besar? Karena memang seperti pada para murid itu terjadilah, kalau hati tidak digerakkan, hati tidak lemah lembut, maka yang terjadi adalah seperti yang di ayat 35. Murid-murid akan datang dan penuh dengan alasan. Alasannya itu sebuah hal yang selalu indah. Kalau mungkin bisa berpantun, dia akan bilang, Tuhan, tempat ini sunyi, hari sudah mulai malam, tetapi apa yang ada di hati mereka
sebenarnya itulah yang paling jelas, suruhlah mereka pergi. Masa bodoh, saya tidak peduli. Dan itu persis terjadi karena hatinya tidak digerakkan oleh belas kasihan. Saudara-saudari, saya keluar dari karya di Jakarta itu tahun 2005. Sejak tahun 97 sampai 2005 saya di Kemakmuran di Provinsi Alat, dan dalam rentang waktu tinggal di Jakarta itu kira-kira 8 atau 9 tahun itu, saya pernah menjadi pendamping komunitas yang mungkin Bapak Ibu kenal juga, namanya Komunitas Keluarga Kudus Allah. Beberapa waktu yang lalu, dalam minggu yang lalu kalau tidak salah, saya kaget menerima berita dari teman di komunitas itu yang memberitakan bahwa seorang kenalan baik saya yang dalam komunitas itu meninggal, ya, bukan karena COVID, tetapi dikatakan dia meninggal karena ada sirosis, ya. Sebuah penyakit yang kita semua tahu, kanker hati. Saya membayangkan itu memang suatu hal yang logis. Kalau memang hatinya sudah membatu, sudah sirosis, itu berbahaya untuk kehidupan. Nah, saudara-saudari sekalian, pesan pertama saya kira dari renungan saya ini ialah, saudara, kita toh selalu berdoa supaya kita mampu untuk memiliki hati seperti hati Tuhan yang selalu bisa tergerak. Sebab ketika itu membatu, maka sebagaimana hati yang membatu secara medis akan menyebabkan kematian, maka demikian juga dalam hidup kita sehari-hari, di dalam konteks apa saja. Mau hidup bersama di dalam keluarga, termasuk komunitas PDKK ini, di kelompok paroki ataupun masyarakat, ketika dihayati di sana atau dihidupi di sana, hati yang tidak tergerak, malah hati yang membatu, maka di sana perlahan-lahan suasananya ataupun yang akan terjadi adalah tanda-tanda kematian. Mulai dulu dengan banyak orang yang punya banyak alasan, dan kita mungkin seperti itu. Kalau hati kita sudah nggak tergerak, kita mulai berpikir bagaimana mencari alasan yang bagus. Hanya gara-gara mungkin untuk mempertahankan harga diri. Ya, seperti para murid, Tuhan, tempat ini sunyi, hari sudah mulai malam, tapi yang paling penting adalah apa yang ada di hati, suruh mereka pergi. Hati yang tidak bisa mampu untuk melakukan apa yang baik karena tidak tergerak hatinya. Saudara-saudari sekalian, saya kira itu ya mungkin bisa kita kembangkan lagi. Tentu pertanyaannya ialah bagaimana kita bisa seperti itu, ya. Bagaimana kita perlahan-lahan mulai seperti itu. Maka pantun tadi yang juga ada di dalam kitab suci, kita mulai dengan belajar seperti Yesus. Mulai memanfaatkan ketajaman dan kepekaan untuk melihat. Tadi kan di situ dikatakan melihat orang banyak itu, melihat mereka, melihat sejumlah besar orang banyak, tergerak hati. Jadi asal gerakan hati ternyata juga dari kemampuan mata untuk melihat. Tapi saya kira ini bukan cuma soal mata fisik. Karena banyak orang yang mungkin matanya agak terganggu, tetapi itu juga tidak menghalangi orang-orang seperti itu untuk memiliki ketergerakan hati. Kita mungkin bisa melihat, menyaksikan bagaimana orang-orang yang secara fisik bahkan buta, tetapi mereka tidak memiliki juga hati yang buta. Sebaliknya, berapa banyak orang, termasuk mungkin di dalam lingkungan kita sendiri, yang matanya sangat melek, tetapi kenyataannya hatinya buta. Saya suka memberikan contoh ini dalam renungan-renungan saya, misalnya tentang ini. Kembalilah kepada
contoh relasi suami istri. Nanti sebentar saya ambil dari lingkungan biara juga supaya adil. Bayangkan kehangatan kasih di awal perkawinan, di mana hati tentu saja masih berbunga-bunga untuk mengatakan hati yang betul-betul tergerak. Wah, semuanya indah. Beberapa kali termasuk mungkin di BSD kalau tidak salah, saya pernah memberkati perkawinan. Dan selalu saya mengatakan indah. Pengantin perempuan dengan gaun yang terindah. Pakai apa di sini ya? Apa di sini? Yang di depan ini perempuan saya bilang kain horden itu. Ternyata ya itu ya yang ini. Kemudian laki-laki juga dengan pakaian yang terbaik. Perayaannya dibuat demikian indah. Lagu-lagunya istilah saya demikian indah sampai belum diciptakan, sudah dinyanyikan. Nah saudara-saudari, lagu-lagu yang dipakai waktu itu coba bayangkan ya. Saya kagum dengan Pak Kiki yang bisa memainkan musik. Saya bisa membayangkan kalau saya bisa duet dengan Pak Kiki, kita akan nyanyi untuk cucunya mungkin ya Pak Kiki ya. Kita nyanyikan From This Moment. Asik ya. Life has begun. Nggak nyampe-nyampe tuh pengantin ke depan karena I give my hands to you with all my heart. Ya. Aduh, kita sudah capek kram tunggu di depan altar, ini pengantin nggak nyampe-nyampe karena masih ada deklamasi sampai depan. Indah. Tapi kalau mulai dari waktu ke waktu hati tidak dijaga sehingga tetap tergerak, apa yang terjadi? Lagu yang indah tadi mulai berbunyi apa itu lagunya yang penuh dengan mukjizat atau keajaiban, lagu dari Ambon itu ya. Di alam nyata apa yang terjadi? Kita selalu mulai berbeda rasa. Apa? Aku begini, engkau begitu. Ya, sama saja ya. Sama saja dia bilang, sama saja. Dan akhirnya karena hati yang mulai membatu itu mengeras, efek-efeknya lagu yang merdu di awal perkawinan akhirnya mulai berganti dengan lagu Lihatlah tanda merah di pipi. Apa bekas apa? Bekas gambar kakimu. Bukan cuman tangan, kaki sampai ke pipi. Karena mungkin sang suami jago taekwondo atau istri jago taekwondo. Tidak boleh heran bagaimana dulu kedekatan dalam hati yang dinyatakan juga dalam kebersamaan, akhirnya berubah apa? Pulangkan saja aku. Ya, ini satu contoh. Hati, pusat gerakan itu. Lalu tadi saya bilang demi adilnya ya dalam hidup membiara juga. Ya, saya tinggal dengan 3 orang pastor, tidak gampang juga untuk hidup bersama kalau hati kita mulai tidak tergerak satu sama lain. Lantas mulai semangat ya, yang kita sebut apa? Maaf, ini ada satu ordo yang ada di Indonesia namanya OMI, ya. Kebetulan paroki ini Eugenius de Mazenot itu pendiri tarekat OMI. Tapi OMI ini bagus, tapi OMI yang dihayati kalau hati tidak tergerak bisa terjadi namanya OMI tetapi bukan Ordo Maria Immaculata, tetapi jadi out more than in, ya. Lebih banyak mau keluar komunitas, keluar dari rumah daripada di dalam rumah sendiri, ya. Misalnya itu pengalaman di dalam biara bisa seperti itu. Jadi akrab keluar sana, tetapi di dalam mungkin karena kehangatan tidak ada, ya begitulah. Jadi banyak yang mencari alasan tinggal di luar komunitas. Oke, saudara-saudari sekalian, mungkin topik ini satu, saya hanya ada waktu kurang lebih 30-40 menit yang diberikan Ibu Desi. Sekarang yang kedua,
kira-kira toh kalau ingin untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus setelah hati tergerak oleh belas kasihan, maka dia seperti ini, mulai mengajar, kemudian memberi mereka makan. Kita pun bisa mulai ingat bahwa dalam melaksanakan segala karya belas kasihan kita, selalu ingat bahwa kita perlu juga satu sistem tertentu yang membantu kita untuk itu, ya. Dalam kenyataannya ialah seperti yang kita hadapi atau yang dihadapi oleh para murid di zaman Yesus itu. Mereka ingin membuat sesuatu, ingin memberi makan 5.000 orang. Tetapi dari mana kekuatan kita? Lalu seperti itu, apakah mungkin terjadi bahwa ada sebuah jumlah yang begitu besar, 5.000 orang, yang diberi makan, sedangkan yang di tangan hanya 5 roti dan 2 ikan? Nah, dalam kasus-kasus seperti itu mungkin menjadi refleksi kita bersama, ya. Seringkali kita mengalami saat-saat seperti itu. Karya terlalu besar, tetapi sumber dayanya begitu kurang. Hanya 5 roti dan 2 ikan. Tidak boleh heran karena merasa tidak mampu, tidak bisa dengan apa yang ada, bahkan bisa disebut tidak bisa mensyukuri apa yang ada, maka tidak terjadi juga apa-apa. Coba bayangkan kelompok persekutuan doa kita ini, ya. Saya sungguh mengagumi bahwa komunitas yang semakin kuat ketika orang bisa memberi walaupun kecil, tapi apa yang dia miliki berupa 5 roti dan 2 ikan. Banyak kira-kira yang akan mau bercita-cita, baru mau action kalau semuanya cukup, ya. Apa itu? Coba kita ingat berapa banyak kesulitan orang seperti kita, ya, untuk bisa membagi waktu, ya. 5 roti dan 2 ikan juga itu kondisinya. Saya membayangkan sebuah PDKK seperti ini, kalau orang selalu merasa saya baru akan bisa memberikan waktu saya kalau saya sudah punya benar-benar banyak waktu. Misalnya kalau saya sudah pensiun atau sudah top, tua ompong peot, baru mulai bisa terlibat. Ya, itu mungkin kita alami, ya. Bagaimana susahnya mengajak orang karena ketika diajak maka selalu mengatakan, ya saya tidak punya waktu, hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus memberi teladan kita untuk menerima itu di tangannya. Ya, apapun yang ada di tangan kita, kita mulai dengan itu. Syukur dan pujian bagi Tuhan dan terima kasih kepadanya bagi umat yang hadir saat ini, yang selalu sama sebenarnya, ya, dengan teman-teman yang lain, memiliki waktu yang sangat terbatas. Tetapi dalam konteks seperti tadi, ajakan Yesus untuk mari kita pergi ke tempat yang sunyi dan kita diam bersama untuk mengambil waktu bagi kita untuk beristirahat sejenak dan bersama dengan Tuhan. Itu juga merupakan sebuah hal yang pantas kita pertahankan, misalnya. Tapi juga dalam karya-karya kita pada umumnya. Seringkali karena dengan keterbatasan hanya 5 roti dan 2 ikan, lantas orang menyimpan itu untuk dirinya sendiri. Saya percaya kisah yang paralel tentang pertanyaan dari mana 5 roti dan 2 ikan itu. Dan ada yang mengatakan 5 roti dan 2 ikan itu ada di tangan seorang anak kecil. Dan anak kecil seorang pribadi yang menurut saya pada umur-umur tertentu dia sebenarnya kadang-kadang masih sifatnya sangat egoistik, ya. Anak kecil, saya punya ponakan dulu, ya, saya bawa roti, saya kasih sama dia. Kemudian dia punya adik lagi, saya bilang bagi, tapi gara-gara dia tidak mau berbagi, dia langsung masukkan roti itu seluruhnya ke mulutnya.
karena dia tidak ingin berbagi. Nah, saya bayangkan semangat anak kecil dalam arti tertentu dia juga masih butuh untuk dirinya, tetapi kalau terjadi mukjizat, maka kata orang yang tertentu juga mengatakan bahwa sebenarnya kenapa terjadi mukjizat tidak seperti yang dibayangkan. Bagaimana ya 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, bagaimana cukup untuk semua orang yang dihadapi? Apakah Yesus bikin pabrik roti dulu, mukjizatnya, sehingga dari pabrik itu keluarlah banyak roti, kemudian orang makan? Tetapi saya lebih percaya kayaknya mukjizatnya sebenarnya terjadi pada hati orang, terutama mulai dengan contoh anak kecil. 5 roti dan 2 ikan diserahkannya kepada Tuhan. Dan itulah mukjizat yang terjadi. Seorang anak kecil yang egoistik diubahkan oleh Tuhan, sehingga anak ini berani untuk memberikannya, untuk membagi-bagikannya. Dan konon sebenarnya logis ya, orang-orang ini mungkin punya, ya, mereka juga membawa bekalnya masing-masing. Tapi karena semuanya masih ingat diri sendiri, Yesus mengubah hati seorang anak bisa membeli 5 roti dan 2 ikan ke tangannya, dan akhirnya semua orang bisa membuka diri, semua buka bekalnya masing-masing, akhirnya ternyata cukup. Betapa hebatnya kekuatan sebuah unsur sharing. Nah, teman-teman, saudara-saudari sekalian, itu jugalah yang saya harap terjadi dengan komunitas kita ini. Dengan 5 roti dan 2 ikan yang ada, dan itu bisa luar biasa Pak Kiki, tidak akan menunggu dia betul-betul sangat-sangat mahir baru bisa mempersembahkan, memimpin kita dalam pujian. Kita tidak usah menunggu semuanya jadi vokalis yang bagus untuk kemudian bisa memuji Tuhan dan lain-lain. Ternyata dengan 5 roti dan 2 ikan, kita pun bisa mulai dengan kebaikan yang ada dalam diri kita. Nah, saudara-saudari sekalian, unsur terakhir ya, ketiga, sudah mau habis waktu. Unsur ketiga. Jadi pertama, dari mana datangnya belas kasihan kita? Mulailah periksa hati nurani kita. Ya, tergerak hati, dari sana kita bisa melakukan apa saja pun di tengah kondisi yang tidak gampang. Tapi hati kita sumber gerakan itu. Kedua, kemampuan yang ada pada kita itu harus kita manfaatkan sekecil apapun. 5 roti dan 2 ikan pasti bisa berguna untuk kebaikan. Dan yang terakhir, ya tidak yang paling pokok juga saya kira akhirnya, jangan lupa untuk mengangkat semuanya itu di tangan dan menengadah ke langit. Aspek ketiga. Kita ingin mempersembahkan semua kekurangan kita, ketidakberdayaan kita pada akhirnya di tangan Tuhan sambil menengadah ke langit, dikatakan kemudian di dalam tangan Dia yang mampu untuk memperbanyak semuanya itu, itulah yang akan menjadi mukjizat di dalam hidup kita di masa mendatang. Saudara-saudari, betapa pentingnya unsur ini yang dilanjutkan dikatakan dengan berbagi, membagi-bagi, ekaristi. Sebagai satu kelanjutan ya, menengadah Tuhan, memecah-mecahkan roti, itu sebenarnya peristiwa ekaristi. Ekaristi memecah-mecah, bersyukur. Mengapa ekaristi disebut juga ucapan syukur? Di dalamnya ada memecah-mecah, ada kesatuan antara syukur dan berbagi, ya, memecah-mecah. Itulah yang perlu kita pikirkan mengenai hidup kita juga, termasuk segala apa yang kita ingin perjuangkan dalam pelayanan kita. Semoga kita selalu mampu untuk mempersembahkan yang terbaik dari yang kita miliki sekecil apapun, tetapi jangan lupa selalu untuk menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lantas pesan yang terakhir tentu saja keindahan dari soal berbagi itu ya. Membagi-bagi dan akhirnya kita bisa melihat ada hasilnya,
cukup untuk semuanya. Saudara dan saudari sekalian, sekian dari saya. Saya tidak tahu apakah ada kebiasaan masih ada yang berdialog atau tidak, tetapi mungkin kalau ada yang ingin menyampaikan ya dari aspek tertentu ini mungkin ada yang mau di-sharingkan, boleh juga kalau ada waktu dari pengalaman 3 aspek tadi. 1, bagaimana kita seringkali bergumul dengan soal dari mata turun ke hati. Supaya gerakan-gerakan hati itu tidak dimanipulasi oleh banyak alasan, sehingga dia mati, sehingga banyaklah alasan yang muncul dari kita ya untuk melakukan apa yang bahkan seringan apapun, tetapi kalau hatinya sudah nggak ada di situ, biasanya itu yang akan terjadi. Dan saya kira saya pun sering dalam pergumulan seperti itu untuk bisa menjalankan pelayanan pastoral dengan bersemangat. Hati ini selalu harus diajak untuk terus lembut dan tergetar hatinya, sehingga memang terjadi gerakan-gerakan. Lalu yang kedua, pada kesempatan tertentu kita harus mengakui segala keterbatasan, tetapi tidak boleh melemahkan, karena keterbatasan yang kita miliki, 5 roti dan 2 ikan, masih bisa berguna, asal juga tentu dipraktekkan seperti tadi. Yang ketiga adalah mempersembahkannya kepada Tuhan. Kita mulai dan Tuhan yang melengkapi ya. Kita selalu bisa mengatakan, terima kasih Tuhan atas apa yang Engkau mulai, dan pasti Engkau juga akan menyelesaikan. Aspek keempat akhirnya adalah semangat ekaristi, semangat berbagi. Itulah yang membuat bisa kekayaan untuk banyak orang, dan itulah yang menyembuhkan banyak juga. Sekian dan terima kasih atas segala perhatian.